رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وعقوبه متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini Allah menakdirkan untuk kita bersilaturahim di majelis yang sangat mulia ini. Rahmat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kawula hormati, beliau guru kita Gusti, sekaligus saudara saya Gus Umam ini saudara dekat saya di kampung sana Banyumas, dan lalu Herman, beliau ini adalah cucu dari Tuan Guru Turmuzi, rumahnya di Lombok Tengah. Saya pertama mohon maaf kepada Gusti dan segenap pengurus Nahdlatul Aulia. Saya sudah ikhtiar tadi, begitu turun dari pesawat, saya membuka handphone, ada WA dari Gus Umam bahwa malam hari ini ada acara di kediaman Gusti. Saya pun sudah berusaha menghormati secara zahir pakaian-pakaian yang bagus seperti ini. Dengan bukti saya tadi ke Tanah Abang. Saya nyari toko dari ujung Tanah Abang sampai ujung Tanah Abang, hingga saya kelaparan makan nasi uduk, tidak dapat kopiah putih, tidak dapat top seperti kalian semuanya. Artinya Allah memang menakdirkan saya untuk geblung, ya tetap geblung. Sekali geblung tetap geblung, hidup geblung. Dan saya pun, ini perjalanan jauh, saya sudah 12 hari saya ngaji laku. Saya kepingin bahagia, maka saya silaturahim kepada ulama-ulama yang saya anggap perlu saya silaturahim. Apa ada ulama yang tidak perlu disilaturahimi? Banyak, ya, banyak. Mereka seperti ulama, mereka santrinya banyak, tetapi saya tahu mana yang ulama dan mana yang tidak ulama. Saya diawali dari Yogyakarta. Saya keliling di Yogyakarta, saya bertemu dengan para gus dan kiai selama 2 hari. Setelah itu saya terbang ke Lombok. Saya ketemu Tuan Guru Turmuzi. Di sana saya dibaiat. Saya dikasih kitab 5 dan sudah saya baca 4 dalam perjalanan. Dan saya siap presentasi di depan Tuan Guru Turmuzi. Insya Allah ilmunya sama, yakni adalah menuju ketauhidan. Kemudian saya sowan ke Tuan Guru Fadil. Beliau seorang kiai, dua-duanya Tuan Guru Turmuzi kaya raya, memiliki 2 universitas, santrinya ribuan, tapi beliau sendiri tidak memiliki apapun. Kamarnya sempit, saya diajak masuk ke kamarnya beliau, saya dikasih sorban, saya dikasih sarung, saya dikasih kitab, dan saya didoakan. Kamarnya hanya 3x3, miskin beliau. Dan saya pun berkesempatan sowan kepada Tuan Guru Fadil. Beliau memiliki rumah sakit, yang besar. Pondok pesantrennya besar, tetapi rumahnya beliau di kebun. Sama. Kemudian saya setelah dari Lombok, saya terbang ke Bali. Di Bali ada seorang ulama yang menurut saya mendekati sufi, namanya Syekh Abdurrahman di Karangasem. Saya sowan ke sana di gubuk
dan saya selama di sana 3 hari. Kemudian saya terbang ke NTT di Pelabuhan Bajo. Saya terus kemudian ke mana selain Labuan Bajo, apa tadi? Bandara apa? Bukan, airportnya itu saya lupa. Itu Syekh Karim, Abdul Karim. Syekh Abdul Karim sungguh sangat luar biasa. Hingga kemudian saya baru pulang tadi grek, dan saya posisi memang, mohon maaf, saya nggak suka dengan fashion. Saya hanya seperti ini, kemana-mana saya seperti ini, bukan saya tidak menghormati. Sungguh saya sudah menghormati. Saya ke Tanah Abang, maghrib saya di Tanah Abang, mencari pakaian yang kira-kira layak untuk dibawa ke sini. Ternyata layaknya yang dianggap oleh saya dan layaknya menurut Allah berbeda. Saya mungkin ini adalah yang paling layak. Bahkan tadi nggak mau masuk, Gus Din bilang, Gus, sampean wudu yo gak apa-apa. Nggih, matur nuwun. Jadi inilah di dalam perkumpulan Nahdlatul Aulia ini. Saya sekitar 7 tahun yang lalu, saya sowan ke sini diajak sama Gus Suma. Saya bertiga berdiskusi di tengah-tengah sini sambil ngopi dan rokokan. Saya hanya mampu untuk membaca Gus Din. Setelah Gus Din ngendikan banyak, bagaimanakah antara mulai filosofi analog yang dilakukan, bagaimanakah tingkatan-tingkatan manusia mulai dari syariat, thoriqoh, ma'rifat, kemudian menjadikan hakikat. Ini kami mendengarkan. Ada analog-analog yang diberikan ketika itu sama saya, hingga kemudian ini orang kayaknya kayak yang lagi aku kepengen Gusti. Kayaknya pas banget dengan suasana batin. Terus kemudian kami komunikasi terus menerus bertiga, kami komunikasi. Hingga kemudian kalau tadi Mas Danang mengatakan ke saya, nanti nunggu dibaiat dulu. Saya sudah dibaiat oleh Brahma di gunung di Candi Borobudur. Saya dibaiat sama Gus Din di puncak Borobudur. Baiatnya apa? Ayo kita cari bareng-bareng. Ini bukan teori. Kalau thoriqoh, Qadiriyah, Naksabandiyah, dan thoriqoh-thoriqoh yang lainnya, As-Sadiliyah dan yang lain, ini thoriqoh untuk menuju jalan, agar kita itu tahu mana jalan yang harus kutempuh untuk menemui sang kekasih. Siapa? Allah. Tetapi kalau sudah di Nahdlatul Aulia ini, kita ikuti madhab Saridin. Kenal nggak dengan madhab Saridin? Madhab Saridin apa? Akmaliyah. Ketika itu Sunan Giri mengatakan seperti ini nih kumpul. Ayo kita bersama-sama, karena kalian Hindu dan Buddha, maka hari ini kita bersyahadat, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dari sekian banyak yang di depan Sunan Giri, hanya satu Saridin yang tidak mau mengucapkan syahadatain dan kalimat tauhid, yakni la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saridin gak mau, diam, sampai hingga akhirnya ditegur. Saridin, ngapain lo gak mau ngomong syahadatain? Ngapain lo gak mau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Apa? Gak jawab apa-apa, tetapi Saridin lari sekencang-kencangnya, naik pohon kelapa yang paling tinggi, di atas baru mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sambil menepuk dadanya. Anjlok dah sese, duar pas disoret batu. Semua orang mengatakan bahwa Saridin dasi pecah. Tapi apa yang terjadi? Karena keyakinan Saridin terhadap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Saridin utuh. Inilah akmaliyah. Saya sudah 2 kali. Saya dulu kaya raya. Saya bujangan, duit saya sudah miliaran dulu. Tahun 2004 saya kepingin miskin.
Harta saya di Jakarta, harta saya di Jogja, di mana-mana saya jual semuanya, duit saya bagikan semuanya. Hingga saya tidak memiliki uang 1 rupiah pun dan saya betul-betul miskin. Saya akhirnya untuk makan apa? Saya ke pasar kewan. Saya jadi maklar kambing. Sehari dapatnya 2.000, paling banyak 3.000. Kalau di kampung saya namanya panteng, maklar kambing. Terus, tetapi hanya cukup 3 tahun. Allah tidak rela. Sugih lagi, hingga 4 tahun yang lalu. Sugih lagi saya. Duitnya orang ketuk, badannya saya nggak ketuk, serius. Hingga saya 4 tahun yang lalu, Gus Umam tahu, karena ini saudaraku. 4 tahun yang lalu saya minta miskin lagi. Hingga saya tak serahkan semuanya, sehingga saya membuat gubuk ukuran 3x3 di kebun dan di pinggir sungai. Sendiri, tidak ada lampu, tidak ada handphone. Saya hanya bisa baca membawa korek dan pisau, minta sama istri saya. Saya puasa dan yang saya makan hanya daun untuk buka puasa yang ada di kebun saya. Saya minum pakai air beling, sumber mata air itu langsung saya minum. Tetapi itu hanya cukup waktu, saya ketahuan sama orang-orang. 7 bulan berikutnya akhirnya banyak orang yang tahu, datang ke situ lagi, dan sekarang saya sudah kaya raya lagi. Sekarang saya sugih lagi. Halaman saya isinya mobil. Males banget. Ya. Mau mobil apa saya punya, Mas. Mau mobil Mustang saya punya, mobil Alphard saya punya, Velfire saya ada, semua saya ada. Tapi nggak senang. Hingga ini akan saya tinggal kembali. Mau tak kasihkan semuanya lagi untuk masyarakat. Saya udah punya tempat lagi yang untuk minggat. Jadi kalau orang masih berpikir bahwa saya kepingin kaya, jenengan nggak usah ikut Nahdlatul Aulia. Gak usah mikir kepingin jadi kaya. Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Allahumma. Gak ada. Kita semua sholat. Ada sholat di antara duduk 2 sujud. Kalau hanya sekedar kepingin kaya, kecil. Kalau hanya kepingin kaya itu kecil banget. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Duduk di antara 2 sujud apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Kalau pas warzuqni di hati, warzuqni di hati, saya yakin cepat sugih. Semua santri saya, baik yang saya bikin pondok pesantren di Riau, ada 2, di Siak dan di Kampar. Ada saya pondok pesantren saya di Gorontalo, ada saya 2 di Papua, ada di Merauke dan di Fakfak. Semua 100% gratis. Dari mana? Dari usaha. Bahkan ini saya akan launching kembali. Wali itu kudu sugih kata Gus Din. Iya. Saya akan launching besok di Muktamar NU. Di Lampung ada 2. Saya akan launching namanya Sayura. Kami akan usaha sayur, segala sayur, daging, susu, telur, semuanya. Nanti namanya aplikasinya Sayura. Kami akan uji coba di Jabodetabek. Insya Allah setelah Muktamar nanti launching tanggal 5 Januari. Untuk launchingnya besok pas saat Muktamar itu. Yang kedua, saya adalah satu-satunya yang memegang lisensi telemedicine, digital kedokteran, itu dari Korea Selatan. Jadi mungkin di sini ada yang dokter, kita akan bikin nanti pondok pesantren membuat rumah sakit tanpa dinding. Di situ alat kami nanti tidak bayar. Kalau pondok pesantren yang sudah ada pusat kesehatan pondok pesantren, nanti akan saya bantu alatnya, gratis 100%. Nanti bisa di aplikasi, orang periksa hanya 1 kali. Jadi lewat handphone aja. Itu bisa. Nah ini artinya bahwa kita masuk Nahdlatul Aulia ini agar bisa memberikan apa yang disampaikan adalah Islam yang rahmatan lil alamin.
Saya tertarik sama Gus Dim. Saya dulu seperti itu. Gus, jadi wali ku jadi wong sing sugih. Nek wali kok gak sugih ngisin-isin kayak Gusti Allah. Tapi dibaleni lagi kayak gitu. Nggih siap kula sugih Kyai. Saya itu manut sampean wa ta'atan sama Gus Dim. Ibarat akon sugih. Gus Dim datang ke tempat saya masih melarat. Sekitar 3 tahun yang lalu. Rumah saya masih gubuk. Gus Dim rawuh ke tempat saya, didoain di sana, fotonya masih saat berdoa. 3 tahun kemudian saat ini saya wis kaya raya lagi. Alhamdulillah. Karena saya yakin apa yang diajarkan oleh Gus Dim, ketika mau mengamalkan dengan sungguh-sungguh, dunia itu sangat kecil, gampang banget. Apalagi jabatan, sangat mudah sekali. Buktinya siapa? Saya sudah 1 tahun membuka beberapa tempat untuk dagang murahan. Kami impor dari Singapura, dari China, barang serba 35, ada elektronik, alat dapur, semuanya saya ada di 27 kabupaten dan kota. Ini baru buka 1 tahun yang lalu. Alhamdulillah saat ini minimal sehari penghasilan saya 12 juta per toko, minimal. Kalau ada yang kepingin sugih, kepingin misalnya saudara saya dari Kebumen, asal punya tempat ukuran depan 20 meter, ke belakangnya 20 meter, saya bikinkan. Biar cepet sugih, usahaku dakwah di Nahdlatul Aulia. Ya, Gus. Jadi ini adalah penting, kita adalah jaringan. Kenapa ada Sultanul Aulia yang disebut adalah Syekh Abdul Qadir Jalani? Ketika ada pimpinan, ketika ada ketua, pasti ada pengurus. Ketika ada yang pengurus, pasti ada yang diurus. Siapa? Warga Nahdlatul Aulia. Maka kita-kita yang ini sebagai Khalifatul fil ardh yang diutus oleh Allah di muka bumi ini untuk menyelamatkan bumi. Menyelamatkan bukan menyelamatkan dari sisi harta saja, tapi menyelamatkan keberadaan bangsa kita ini. Kalau dulu kalimat Allahu Akbar dipekikkan oleh perintah Syekhina Abbas dari Buntet atas kesepakatan dari Kiai Wahab Asdullah, dari Kiai Hasyim Asy'ari, pekikkan Allahu Akbar untuk apa? Untuk Indonesia merdeka. Hingga kita seperti ini yang tanpa melakukan perjuangan kita merasakan kemerdekaan. Tetapi ada kali ini yang pakainya hampir sama seperti panjenengan semuanya, memekikkan Allahu Akbar justru untuk merusak bangsa dan negara ini. Na'udzubillah. Apakah harus pakaian-pakaian yang sebagus ini dikotori dengan kalimat-kalimat yang seperti itu? Saya sering, setelah habis ada demo di Jakarta, saya hanya apa? Mungut bendera-bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang tercecer di pinggir jalan, warna hitam, tulisan putih. Sering saya mengumpulkan. Di rumah saya tak simpan, rumah saya yang Jakarta, rumah saya di Limo, Jakarta. Rumah saya ada 2, yang satu di Cibubur, yang satu di Limo. Limo tahu sendiri adalah rumah minimal 20 miliar. Lah rumah saya di situ. Jadi Masya Allah, dengan keberadaan Nahdlatul Aulia ini, marilah kita simpan bersama-sama ketauhidan ini, kalimat Allah, la ilaha illallah ini, kita simpan di dalam hati kita, agar kita memiliki sebuah cahaya yang terang, agar kita bisa menerangi alam semesta ini. Nggak usah muluk-muluk, saya memiliki prinsip. Ya Allah, jadikan saya sebagai lentera kecil ya Allah, agar saya bisa menerangi, memberikan cahaya di sekitar saya. Kami tidak mampu ya Allah untuk menjadi matahari. Karena apa? Seterang-terangnya matahari itu pun akan tergantikan oleh indahnya rembulan. Seindah-indahnya rembulan itu pun akan tergantikan oleh cahaya matahari yang bisa menerangi alam semesta ini. Maka cukup jadikan saya sebagai lentera kecil yang bisa menyinari di sekitar saya. Bagaimanakah lentera kecil ini bisa selalu bersinar kalau lentera diisi dengan bahan bakar? Kalau kita di dalam hidup cukup
diisi dengan kalimat-kalimat Allah yang betul-betul kita rasakan. Saya dulu diberikan ijazah sama Syekhina Simbah Kiai Haji Maimun Zubair. Kebetulan saya diberikan kesempatan, keberkahan oleh Allah. Saya kemarin yang ikut menghantarkan Kiai Maimun Zubair saat beliau wafat di Mekah. Kurang 4 hari saya baru ditelepon sama beliau. Gus, Maki, manggil saya Maki kue rene yo. Nggih, padahal rumah saya dari Banjarnegara sampai dengan Syekhina itu membutuhkan waktu 8 jam. Saya berangkat, saya telepon Kapolres, saya minta tolong sama Kapolres untuk ada pengawalan sampai ke Semarang. Sebelum saya sampai ke Semarang, saya telepon Kapolda, saya pinjem mobil ulit-ulitnya itu, Foreder. Saya berangkatlah ke sana 5 jam sampai. Di sana saya ngobrol hanya 10 menit. Saya didhawuhi untuk dereke tidak haji. Waktu kurang 4 hari. Ini bukan karomahnya Syekhina Simbah Kiai Haji Maimun Zubair, gak bakal. Saya harus berpikir menyamakan tiket pesawat saya. Saya harus menyamakan kamar saya, baik di Madinah ataupun di Mekah ataupun di villa di Mina. Ini nggak mungkin kalau bukan karena Allah. Maka saya jawab, sanggup kowe ngurusi visamu? Sanggup Kiai. Duit kowe gadah Kiai. Ya wis kono budal di Jakarta mbok urusan. Saya berangkat ke Jakarta. Alhamdulillah 2 hari selesai. Saya bisa bersama-sama, saya, Syekhina Mbah Maimun, kemudian Bunyai. Berangkat ke sana dan saya bisa menemani seorang ahli surga, seorang yang alim alama, insyaallah waliullah. Beliau meninggal di Mekah. Saya menemani jam 3.16 menit beliau wafat. Ini adalah sesuatu yang tidak gampang. Saya pada tahun 87, saya masih mondok pesantren di Tanggir. Di tempatnya saya Muslim. Senior saya mengatakan bahwa Mbah Maimun selain alim alamah, beliau adalah seorang waliullah. Apa yang saya katakan? Saya tidak percaya kalau Mbah Maimun waliullah sebelum saya membuktikan kewalian dari Mbah Maimun. Saya ditembak sama senior saya, dan saya tetap akan membuktikan kalau saya nanti akan dapat wesel. Alhamdulillah gak begitu lama saya dapat wesel karena dulu belum ada transfer, adanya wesel pada tahun 87. Saya pinjam sepeda ke tempat petinggi, saya sowan ke tempat Mbah Maimun sejauh 46 kilo naik sepeda. Jalannya dulu masih rusak. Sampai sana sebelum berangkat saya ngomong sama senior saya, Kiai nyun pangapunten, kalau nanti Mbah Maimun bisa menyajikan saya pertama sega beras. Sega beras tahu nggak? Nasi beras. Jangan suun, sayurnya pakai suun. Ada pupu sama cakar ayam jago yang gede. Ini yang terakhir, yang susah, yang ada, yang tahu hanya Gus Umam. Namanya wedang jembawung. Wedang jembawung itu wedang kopi gulane Jawa dicampur santan, dicampur parutan krambil nom. Biasanya untuk sesaji khusus untuk orang Banyumas. Tak jamin di Jawa Timur nggak ada. Saya berangkat ke sana, saya salaman sama Syekhina Mbah Maimun, nggak mau salaman sama saya. Saya ditemani namanya Hasan Bisri. Hasan Bisri sekarang menjadi ulama besar di Tuban. Beliau santrinya ribuan. Itu yang menemani saya. Hasan Bisri mau salaman sama Hasan Bisri, sama saya enggak. Saya langsung suruh ke belakang, ditunggu Bunyai. Begitu saya nyampe di ruang belakang, sudah ada sega beras, lawe suut, pupu karo cakar, ngumbene wedang jembawung. Saya makan sambil menangis. Ini waliullah beneran. Karena nggak mungkin omongan saya kemudian ada yang WA ke Mbah Maimun, karena dulu belum ada WA, BBM aja nggak ada, BlackBerry nggak ada. Jadi inilah, mulai dari tahun 87 saya mengabdi totalitas kepada Syekhina Mbah Maimun Zubair. Orang yang alim alamah santri-santrinya Syekhina Mbah Maimun Zubair banyak. Orang yang lebih sukses daripada saya banyak.
Tapi alhamdulillah saya ditakdirkan untuk menemani beliau hingga beliau wafat di Mekah sana. Alhamdulillah. Maka ketika jenengan bergabung dengan Nahdlatul Aulia, di sini ada Syahinah Gusdin, di sini ada Gus Umam, totalitas, harus total, jangan ragu, jangan bimbang, ikuti terus. Insya Allah nanti akan mendapatkan karomah untuk kita semuanya. Kalau hanya nanggung-nanggung percuma. Di sini hanya kumpul-kumpul, apa yang diajarkan tidak diamalkan, ya percuma. Panjenengan baiat, ayo kita baiat semua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus baiat bla 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 bla, ada beberapa poin. Ya percuma kalau nggak mau mengamalkan. Karena Nahdlatul Aulia itu adalah ilmu totalitas. Kalau sudah cinta kepada Gus Din, sudah cinta kepada pimpinan kita semuanya Gus Umam, ya ayo totalitas kita bersama-sama. Saya tanpa diperintah oleh Gus Din, tapi udah komitmen dari awal 7 tahun yang lalu. Saya adalah dijadikan tukang ember sama apa tadi Gus? Gedabrus, mudabis. Sudah saya lakukan. Sudah. Kemarin kami jam malam Jumat Kliwon, tanpa sengaja saya ada di Jakarta. Beliau telepon lagi, kayak ngerti kalau saya ada di Jakarta. Gus ada di mana? Saya ada di Jakarta. Kamu di hotel mana? Saya di Hotel Kristal sekarang. Ya udah saya nyusul ke Depok malam Jumat Kliwon. Saya bawa tim, kita podcast di sana. Podcast di Depok di kediaman Gus Umam. Banyak akhirnya kawan-kawan dari Nahdlatul Ulama yang menanyakan ke saya langsung, hingga itu adalah untuk Syiah. Kemarin kami sowan kepada Tuan Guru Turmuzi. Saya mengenalkan apa Nahdlatul Aulia. Saya sowan kepada Tuan Guru Fadil. Saya mengenalkan, dan saya ke ulama-ulama semua saya mengenalkan apakah Nahdlatul Aulia semampu saya. Karena kalau kita hanya mengandalkan, kalau boleh Gus Din ikhlas boleh, Gus Umam ikhlas boleh, bapak-bapak semua yang ada di sini ikhlas boleh. Saya yang tak bagian tidak ikhlas. Apa tadi? Mugabis apa? Al-Mudabis, tukang gedebrus, mitro. Nggak apa-apa, saya tugasnya adalah tukang mitro. Besok saya jam 9 pagi harus sudah terbang ke Lampung, keluar. Keliling terus. Kemarin saya di Kalimantan, mulai dari Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur terakhir. Saya gedebrus tentang NA kepada ulama-ulama dan para habaib yang ada di sana. Sampai presiden kita sudah nyampe, sama ketua umum PBNU kita sudah nyampe, sama teman-teman dari wilayah mana ini, PBNU DKI sudah tahu semuanya. Saya tukang gedebrus mengenalkan apa Nahdlatul Aulia. Saya pulang nyampe rumah dari Kalimantan 3 hari. Saya berangkat lagi keliling Indonesia Timur. Ini baru mau pulang tadi, nyampe sini tadi udah mau pulang. Saya udah beli tiket sama anak saya perempuan dokter. Tak ajak keliling untuk meriksa kiai-kiai, termasuk kemarin kakeknya Lalu Herman ini kami periksa oleh anak saya. Saya membawa alat telemedicine. Itu seperti general check up, semacam kayak CT scan. Semua data di situ tentang fisik kita, kekurangannya, kelebihannya apa, keluar semua. Alhamdulillah kami keliling kemana-mana untuk sowan kepada kiai. Lah ini udah mau pulang, ikhtiar mau pulang ke Banjarnegara. Saya rindu dengan istri saya. Udah 12 hari. Ternyata Allah belum melahirkan. Ini Allah lagi dengan lantaran jempolnya Gus Umam WA ke saya. Gus, kalau bisa ke tempatnya Gus Din. Gus Din hari ini milad. Abot bojo nafsu paling kelon. Kalau Gus Din saya menghormati guru. Ayo milih mendi. Kelon guru. Wah lebih apik aku ketemu karo guru. Alhamdulillah kelon saya kalah. Mampu nggak mengalahkan yang seperti itu? Ini saya mengalahkan, dan saya punya resiko malam hari ini. Anak perempuan saya sendirian di kereta malam hari ini. Tak lepas sendiri tadi, tak antar ke Gambir. Mereka pulang sendirian.
Saya pantau terus dari tadi, saya WA-an, video call, itu sama anak saya yang ada di kereta. Tetapi saya buang semua. Kata Gus Din, Nabi Ibrahim tidak mempan, tidak pasang dibakar karena tega menyembelih anaknya Ismail. Saya pun malam hari ini tega melepas anakku pulang ke kampung sendiri, Gus Din. Los, seperti guru nenyong guru nenyong bobok. Nah, ini. Jadi kan harus begitu, totalitas. Ini, saya mau tidur nanti. Besok pagi, sudah pesen tiket nih. Perjalanan dari Jakarta ke Bekasi, saya pesen sama orang saya. Tolong pesankan tiket kereta apa saja yang besok pagi saya bisa pulang ke Banjarnegara. Begitu nyampe sini, tadi ditelepon sama Gus Baha, sama Gus Wahab, sama Gus Hisam, mereka sudah berada di Lampung. Saya besok harus nyusul ke Lampung. Takdirnya beda lagi, hanguslah tiket saya kedua kali. Saya besok akhirnya tak rombak menjadi pakai pesawat Garuda terbang ke Lampung untuk ketemu para kiai-kiai, untuk ketemu para Gus, untuk membicarakan kegiatan Silatnas Asparagus, aspirasi para Gus se-Indonesia. Besok sebelum muktamar akan ada itu. Dan besok pun di depan Asparagus akan saya sampaikan pesan-pesan. Apakah itu Nahdlatul Aulia? Dengan apa saya bisa bicara? Tadi sudah dikasih buku dan sudah ada laminating keputusan Kemenkumham. Besok akan saya bawa ke Lampung. Nih, kayak tadi saya ngomong sama Gus Baha, Gus, jadi wali urusan nanggung sampai niki. Wali kok setugel-tugel. Ya gabunglah dengan kita Nahdlatul Aulia biar langsung gitu loh. NU itu kan nanggung walinya, Muhammadiyah juga nanggung. Karena Nahdlatul Aulia, ayo bareng-bareng gabungannya ilmu Muhammadiyah sama NU kita gabung, kita tambah racikan lagi akidah, kita terus tauhidnya kita tambah. Inilah Nahdlatul Aulia, Gus. Ayo gabung dengan kita. Sepakat. Coba kesepakatannya seperti apa besok. Jangan hanya sepakat toh. Tapi besok saya akan ketemu di sana, insya Allah jam 1 siang kami udah ditunggu di sana untuk rapat dengan kawan-kawan, dan insya Allah semoga saya doakan ada kemampuan untuk selalu mengenalkan apa itu Nahdlatul Aulia semengertinya saya, sepahamnya saya. Kalau saya tidak paham, saya akan telepon pada Gus Umam ataupun kepada Syaina Agustin. Saya kira itu dari saya untuk gedebrus saya pada malam hari ini, dan semoga kita benar-benar ayo kita belgedeskan dunia, karena jenengan adalah seorang khalifatul fil ard, berarti jenengan wis duwai dunia, sudah dikasih dunia seisinya. Kok esih donga